Yesus Kristus bicara pada saya hari-hari yang akan terjadi. Apa yang diomongkan itu hari-hari terjadi? Contohnya, kan banyak nih yang diomongkan kan? Tentang Indonesia. Itu terjadi eksiden tabrakan. Oke. Dan roh saya dibawa malaikat itu di surga. Tuh tabrakan langsung rohnya dibawa ke surga. Iya. Waktu itu langsung Elia Hiknoh beritahu saya supaya saya turun kembali ke bumi. Sudah waktunya. Oh, jadi udah ditunjukin semuanya itu kan? Kembali ke bumi. Pas kembali ke bumi lokasinya udah di mana posisinya? Di pinggir jalan. Oh, jadi di bumi itu sepersekian detik gitu ya? Di 2021 bulan Mei saya berkata, malaikat maut turun dari surga. Banyak kematian orang pada ngetawain waktu saya berkata demikian. Begitu masuk Juni, Delta datang, betul? Nah, banyak yang nelpon saya, malaikat mautnya sekarang ada di mana? Di atap rumahmu, saya gitu. Kalau Indonesia mau maju, presidennya adalah Prabowo. Sebelum kita mulai podcastnya, aku mau cerita dikit nih tentang pengalaman pertamaku yang diajak ke Korea untuk menghadiri World K-pop Festival di Seoulcon. Hari ini aku ke High Seoul Roadshow Trade Mission di Jakarta. Event ini untuk memperkenalkan 20 perusahaan unggul yang telah tersertifikasi oleh pemerintah Seoul sebagai pemilik potensi pertumbuhan dengan produk-produk unggulan. Seoul Business Agency mendedikasikan untuk mendukung usaha kecil menengah yang menjanjikan yang berlokasi di Seoul sebagai akselerator publik global yang terkemuka. Seoul Business Agency berdedikasi kepada 7 tujuan kebijakan, termasuk mengembangkan perusahaan rintisan global dan mendukung pertumbuhan pendapatan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Seoul. Sini ada puluhan booth, mulai dari ada health, ada sampai beauty, jadi kayak skincare gitu-gitu, ada sampai IT dan bahkan sampai machinery. Hello, hi. Hi. What is this? Actually, we are focusing on edutech business. Oh, edutech businesses, like AI, something like that. Yeah, AI. Massage, when acupuncture, Acupuncture. soccer player they used. Overall event ini bagus banget dan menarik banget. Apalagi buat kamu yang mau mencoba produk buatan Korea. Sebelum aku pulang, aku diundang untuk ngobrol dengan CEO event ini. Dan aku juga diundang jadi bagian dari Seoulcon akhir tahun ini. Seoulcon adalah festival konten berskala besar yang diadakan oleh Seoul Business Agency. Nah, acara besar ini akan diadakan di akhir tahun ini sampai awal tahun depan. Di mana influencer dari Korea dan beberapa negara lainnya akan berpartisipasi bersama di Seoul. Sekitar 3.000 global celebrity dengan total 3 miliar followers yang telah berpartisipasi di Seoulcon tahun lalu. Dan lebih dari 100.000 orang yang menyaksikan secara langsung. Nah, di sini aku ngobrol dengan bantuan penerjemah. Saya habis dari Seoul 3 bulan yang lalu. Aku serasa jadi menteri luar negeri seharian. Pak Daud, Shalom. terima kasih. Shalom, udah mau diluangkan waktunya ke acara Samuel Chris Show. Ya, dan saya tahu Samuel terkenal sekali. Aduh, nggak. Banyak hal yang pengen saya tanyakan di sini dan pengen saya omongkan mengenai ramalan yang mengenai Prabowo Gibran itu sempat heboh waktu itu ya. Iya. Karena diumumkan di publik bahwa Prabowo Gibran akan menang. Waktu itu belum ada Gibran ya? Belum. Masih Prabowo-nya ya waktu itu ya? Jadi itu saya bicarakan sama Kepala Staf Presiden, Ya. Jenderal Muldoko itu di Binagraha. Dan di rumah kediaman Jenderal Muldoko di Pondok Indah itu tahun 2021. Tahun 2021. Dan saya beritahu cawapres terkuat Gibran, kunci kemenangan. Oke. Dan itu juga saya beritakan di media sosial itu tahun 2022. Itu jejak digital ada semua. Betul. Bahwa Gibran adalah cawapres terkuat dan capres militer pasti menang. Ngomongnya gitu ya? Tapi saya tidak berani ngomong 100%. Ya. Karena nanti kena undang-undang Bawaslu. Iya. Jadi saya hanya ngomong 95%. Wow. Tetapi di kantor Kementerian Pertahanan, waktu itu saya bersama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, Ya. tangan kanannya Prabowo, satu letingnya Prabowo, saya berkata, Gibran kunci kemenangan. Nah, tetapi dari kubunya PDIP, waktu itu Mayor Jenderal Gleni Kerupan berkata bahwa PDIP menyodorkan Puan Maharani capres dan cawapresnya adalah Prabowo. Waktu itu saya berkata sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, pasti kalah, pasti gagal, tidak usah kampanye. Nah, tapi enggak bisa, karena ini partai terkuat.
Nah, saya beritahu bahwa saya mendapat penglihatan itu tahun 1997. Oke. Nah, ini itu sampai tahun 2035. Oke, jadi Hari-hari yang akan terjadi. Jadi ini mungkin kunci dari ramalan-ramalan dari Pak Daud ini kan banyak yang terjadi kan mengenai resesi lah, mengenai ekonomi Indonesia lah dan itu ada jejak digitalnya semua kan. Dan semua ini bermula dari penglihatan 97 itu ya. 97. Apa yang terjadi di tahun 97 itu Pak Daud? Waktu itu saya lulus sekolah Alkitab tahun 1996. Oke. Dan itu lulus ranking 4, murid tinggal 4. Berarti peringkat terakhir dong. Nah, tahun 1997 saya naik sepeda motor boncengan sama temen. Itu terjadi eksiden tabrakan. Oke. Dan roh saya dibawa malaikat itu di surga. Tunggu, tabrakan langsung rohnya dibawa ke surga. Iya. Badannya waktu itu gimana? Masuk rumah sakit? Gak tahu. Pokoknya langsung saya naik. Oke. Di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi sampai 25 tahun Indonesia dan tahun 2035. Oke. Dan waktu itu posisi saya belum menikah Oke. dan juga belum kenal istri saya. Di situ ditunjukkan yang akan jadi istri saya rambutnya panjang dan saya melihat anak saya sendiri. Berapa anak? Saya lihat anak saya waktu itu perempuan 1. Oke. Jadi anak sulung perempuan itu sudah saya lihat tahun 1997. Punya anaknya tahun? 2004. Oke. Lahir 2004-2005. Jadi berapa? Iya. Jadi udah saya lihat duluan. Dan di situ saya melihat hari-hari yang akan terjadi ada di situ semua. Oke. Apa yang akan terjadi bangsa ini. Oke. Nah, waktu itu pesannya Yesus Kristus berkata demikian. Jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Oke. Yang jadi pertanyaan, saya ini kan bukan siapa-siapa. Sekolah Alkitab aja yang paling bodoh. Dan waktu itu pendeta yang terkenal adalah Niko Nyotor Harjo, Alek Abraham Tarsuna Putra, setelah itu Timotius Arifin, setelah itu pendeta Gilbert Lumaindong. Lah saya ini siapa? Bagaimana menyampaikan pesan itu? Maka itu saya anggap angin lalu aja udah. Tapi kok bisa sampai sekarang masih keinget ya semua dari 97 itu ya? Saking jelasnya ya? Iya. Nggak bisa lupa karena ditanam di dalam hidup saya, roh saya. Apa yang di surga itu kayak gimana lah itu dulu? Jadi waktu itu saya dibawa malaikat di suatu tangga. Oke. Tangganya emas dan di atas tangga itu ada tahta. Dan di tahta itu berbicara. Ada orang di situ yang berbicara. Akulah aku. Oke. Akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku. Dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Oh, ada darahnya nggak itu? Bekas luka. Bekas luka. Jadi kalau sering kita lihat gambar-gambar di sini, itu salah. Oke. Ini. Jadi di sini tuh ada seperti lubang di ini loh. Ini kan ada pergelangan. Iya. Tulang di sini ya. Nah, ini di sini. Dan berkata, akulah Yahweh. Disitulah saya paham dan mengerti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Mukanya kelihatan nggak? Tidak bisa lihat. Ada cahaya gitu ya? Iya. Tapi badannya kelihatan? Iya. Oh, gimana? Pakai baju apa dia? Putih bersinar berkilauan. Oh. Jadi kayak matahari. Oke. Dan di situ yang dampingi saya adalah 2 manusia abadi. Siapa? Henoh dan Elia. Oke. Saya bertemu mereka. Mukanya gimana Henoh sama Elia? Kalau Henoh itu seperti kakek tua. Elia itu gagah gitu, tinggi. Cewek Elia kan? Laki. Oh iya laki. Oke. Oh iya. Ketahuan nggak pernah baca Alkitab ya. Dua-duanya laki ya. Dan mereka berbicara kepada saya. Jadi mereka memberitahu bahwa jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Oke. Terus? Nah, setelah itu saya ditunjukkan tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh jadi benar-benar keliling ya jalan. Di situ saya ditunjukkan. Jadi bentengnya itu seperti air mengalir. Bentengnya, oh temboknya. Iya. Ada air. Seperti air mengalir itu terbuat dari batu rubi. Warna apa itu rubi ya? Merah. Merah ya. Merah bersinar. Merah, blue sapphire, emerald,
Nah itu batu-batu permata itu untuk pagarnya. Pagarnya rumah. Dan itu lantainya emas. Woi. Nah disitulah Yesus Kristus bicara pada saya hari-hari yang akan terjadi. Apa yang diomongkan tuh hari-hari terjadi? Contohnya, kan banyak nih yang diomongkan kan? Tentang Indonesia. Yang udah terjadi apalah misalnya kayak gitu? Yaitu misalnya kejadian Corona 2020. Gimana tuh Corona? Nah, nanti saya. Oke. Nah di situ ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Jadi bagaimana cara menunjukkannya? Itu seperti ini. Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa saya? Langsung tangannya gini. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Begitu tangannya gini, langsung keluar sinar di tangannya. Seperti kita lihat kayak layar bioskop yang besar sekali. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi bukannya bicara satu-satu gitu, bukan. Ya. Dia hanya ngomong Alfa dan Omega, tangannya gini, langsung hari yang akan terjadi itu akan kelihatan di situ semua. Nah, waktu itu saya tanya, kapan engkau datang? Oh iya, bagus nih pertanyaan. Terus? Waktu saya tanya, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk malaikat maupun manusia. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tidak ada yang tahu. Bahasa Indonesia ya dia ngomongnya? Mengerti. Oke. Karena nanti kita di sana nanti itu ada bahasa sendiri. Oh. Yang jelas bukan bahasa Indonesia, juga bukan bahasa Inggris. Tapi ngerti aja maksudnya apa Kita ya? ngerti. Kita paham dan kita mengerti. Kayak gimana bahasanya itu? Udah lupa ya? Ada seperti kayak bahasa roh. Oh. Seperti gini. Apa. Oh gitu. Apa. Itu. Nah di situ ditunjukkan. Langsung kelihatan hari-hari yang akan terjadi. Termasuk anak saya yang akan lahir pun saya melihat. Dan berdiri di depan saya. Udah gede berdirinya? Oke. Padahal itu tahun 97. Iya. Saya menikah tahun 2004. Iya. Anak itu saya lahir 2004-2005. 97 saya udah lihat. Bahwa nanti anak saya pertama perempuan. Nah yang kedua perempuan. Jadi di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, waktu itu langsung Elia Hinoh beritahu saya supaya saya turun kembali ke bumi. Sudah waktunya. Oh, dan jadi udah ditunjukin semuanya itu kan? Kembali ke bumi. Pas kembali ke bumi lokasinya udah di mana posisinya? Di pinggir jalan. Oh, jadi di bumi itu sepersekian detik gitu ya? Cepet gitu ya? Tapi di surganya udah lama kerasanya. Wah, saya tidak tahu. Cepat sekali itu. Nah, di situ saya ditunjukkan hari yang akan terjadi. Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendengar pesan itu? Ya. Karena apa? Zaman itu TVRI hanya nomor 1. Iya. Tidak ada TV lain. Iya. Kedua, telepon yang punya orang-orang kaya aja. Handphone belum ada. Ada 1-2 yang punya orang tertentu aja. Bukan zaman kayak seperti ini. Ini jadi pertanyaan, siapa yang mendengerin? Ya. Akhirnya itu sambil lalu aja lah, enggak saya pikir. Oke. Tahun 2001 datang ajudan Megawati. Bernama Kolonel Edi Wibowo. Waktu itu dia bicara mau nemuin saya. Karena kebetulan ayahnya beliau almarhum Sarwo Edi Wibowo itu teman baik kakek saya, guru saya. Nah, tiba-tiba ada suara mengingatkan saya tahun 97 itu bicara, katakan pesan itu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono jadi presidennya. Waktu itu saya beritahu sama Jenderal Edi Wibowo. Waktu itu dia pangkat kolonel Masian, ajudan Megawati. Nanti 2004 yang jadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Posisinya waktu itu Pak SBY jadi apa? Posisinya belum menteri, apa? Menteri ya? Menteri Menko Polhukam. Iya. Nah, 2001 Edi Wibowo gini, tidak mungkin
karena presiden saat itu adalah Megawati. Sedangkan SBY itu menteri. Petahana melawan petahana itu enggak bisa. Incumbent apalagi enggak bisa. Apalagi menteri lawan presiden pasti kalah gitu loh. SBY ngomong tidak mungkin. Nah saya ini adik iparnya SBY. Dan Edi Wibowo ngomong kakak saya kandung namanya Ani Yudhoyono, Mbak Yu saya. Tetapi pesan yang saya sampaikan. Tetapi ingat, manusia satu-satunya di muka bumi ini yang berbicara SBY pasti jadi presiden di 2004 itu Anda. Dan kalau jadi, manusia yang paling saya cari adalah kamu duluan. Nah, Edi Wibowo pulang dan 2004 SBY jadi presiden. Tepat seperti saya lihat tahun 1997. Langsung Edi Wibowo langsung minta saya karena diperintahkan almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Saya diminta untuk mengawal presiden. Oh, jadi masuk tim khusus ya? Tim khusus. Untuk mengawal Bapak. Saya di bawah Ibu Ani Yudhoyono. Berarti mengawal Ibu Aninya ya? Iya. Selama berapa tahun itu Pak? Nggak lama, 10 tahun. Oh, sampai jabatannya selesai? Iya. Oh, yang dikerjakan apa aja tuh di 10 tahun itu? Pasti ribet ya banyak kerjaan. Saya bantu di penanggulangan anti terorisme. Wih, gimana tuh? Ya terlibat dalam untuk masuk dalam operasi khusus. Namanya Operasi Sandi Yuda. Oh. Karena itu perintah dari almarhum Ibu Ani untuk melibatkan saya dalam operasi itu. Karena 1997 melihat hal-hal yang akan datang. Oh, jadi dia jadi penasehat lah ya. Ini gimana nih ke depannya gitu ya. Terus yang kedua juga dilibatkan masuk tim juga. Berperang dong ikut mendampingi Edi Wibowo. Jadi menyampaikan perintah komando. Jadi waktu Edi Wibowo memberikan komando, saya nanti langsung memberikan ini. Dan setelah itu jadi tim pendahulu. Tim pendahulu. Tim Aju namanya. Jadi sebelum presiden tiba, saya sudah ada di lokasi. Oke. Langsung saya beritahu langsung sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, langsung sama almarhum Edi Wibowo, posisi aman, presiden boleh mendarat. Oh. 10 tahun itu tugas saya. Itu kalau boleh, ini boleh dijawab boleh enggak ya? Tapi waktu itu gajinya berapa tuh ya? Wah, rahasia. Oh, rahasia di zaman itu masih ini ya. Tapi lumayan lah ya. Lumayan lah, cukup untuk makan. Oke. Nah, di situ 10 tahun saya menjaga negara ini. Oke. Dan saya hanya ketemu keluarga tuh sebentar. Jadi sebulan mungkin hanya ketemu sekali 2 kali. Itu pun hanya 2 atau 3 jam. Dan tidur tuh 3 jam. Sehari? Wih. Karena kita harus 24 jam menunggu telepon dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan almarhum Edi Wibowo termasuk dari Pangdam. Capek banget ya berarti? 10 tahun. Setiap hari kayak gitu ya? Hari-hari saya seperti itu. Tapi minggu saya tetap pelayanan. Oke. Karena sudah komitmen ya. Iya. Sekalipun itu dapat tugas khusus dari negara, tetap ini. Nah, yang pernah menjadi kawan saya mendampingi almarhum Edi Wibowo itu sekarang jadi ajudannya Dokter Terawan. Namanya Ubay. Dia tahu saya itu pengawal khusus. Iya. Yang mendampingi Edi Wibowo dan mendampingi almarhum Ibu Ani. Oke. Dan ini kita balik lagi ke masalah yang ramalan itu ya. Nah setelah itu COVID ya ini ya. Tahun 2009 dulu. Oke. 2009 waktu itu Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Pasukan Khusus di Cijantung. Beliau berkata tadi, Daud, karena ini menyangkut negara, ini penting sekali untuk saya tahu. Supaya kita tahu langkah-langkah ke depannya gimana. Tapi saya ingin ini melibatkan One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Supaya kalau ngomong itu tidak ngawur, ada data. Ya. Kopi dulu. Ya. Kalau ngomong itu ada data. Jelas. Bukti ada. One Team Press dipanggil. Waktu itu kumpul di Cikeas.
itu ahli makroekonomi, mikroekonomi, politik hukum dan HAM. Panggil itu di Cikias. Dari Cijantung rombongan langsung ke Cikias. Coba satu pun tidak boleh ditutupin. San Edwibo ngomong karena yang meramalkan SB jadi presiden manusia satu ini dan tepat tidak meleset satupun. Apa katanya dia? Karena itu karena menyangkut negara, kalian dengerin semua. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kita ngomong ini bukan abal-abal punya. Ini betul sudah orang-orang terpilih seleksi. Ahli makro, mikroekonomi, politik hukum dan HAM. Anginnya akan datang di 2018-19. Badainya akan datang di 2020. Ekonomi akan berhenti, tidak bergerak seluruh Indonesia. Setitik terang akan datang di 2023. Dan kita akan masuk resesi di tahun 2025 dan 2026. Ekonomi bergerak itu di 2027. Dan termasuk tentang Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Cina akan menguasai ekonomi Indonesia? Nanti saya akan ceritakan. Oke. Langsung Edi Wibowo gini. Sekarang buka data. Karena itu perintah dari Danjen Kopassus. Untuk tahu data itu, dibukalah data utang negara, obligasi, semua data dibuka. Nah, langsung dari One Team Press memberitahu sama Edi Wibowo, Jenderal, kelihatannya penglihatan Isa alaihi wasallam yang diberikan orang ini pasti terjadi. Dari data? Udah ngomong waktu itu karena COVID? Belum? Belum. Oh. Maksudnya gimana? Nanti dolar akan tembus 14.000 itu di tahun 2021. Loh, kenapa? Utang negara, obligasi, ini sistemnya ini Jenderal, tunjukin. Nah, dan 2021 utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Itu dibicarakan di 2009. Wow. Ini datanya Jenderal. Dan ini penglihatan Isa alaihi wasallam dari orang ini kelihatannya pasti terjadi Jenderal. Langsung Edi Wibowo terdiam. Apa pesannya? Pertama, suruh menyimpan emas dan US dollar. Kedua, berkebun dan beli tanah. Ketiga, tidak boleh utang bank di tahun-tahun itu. Karena ekonomi akan berhenti. Berarti akan terjadi krisis pangan di sini. Setelah itu Edi Wibowo ngomong gini, saya mau tanya Daud, ekonomi berhenti seluruh Indonesia di tahun 2020. Yang bisa menghentikan ekonomi satu negara hanya ada dua. Ya. Satu, perang, terjadinya pemberontakan atau perang terbuka. Kedua, wabah. Tapi kalau wabah apa gitu loh. Yang membuat ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Tetapi yang penting ini masuk akal sekali bahwa terjadi resesi. Karena data-datanya sudah ada gitu loh. Datanya ada gitu loh. Daud, dengarkan perintah. Siap Jenderal. Pertama, kamu tidak boleh bicarakan ini selama Pak SBY jadi presiden. Oke. Setelah SBY tidak jadi presiden, turun di 2014. Kamu menunggu instruksi saya diizinkan atau tidak kamu bicara di publik. Karena kamu ada di ring 1. Kalau ini bocor, bikin gaduh. Jadi untuk keamanan dan untuk kebaikan, stop dulu. Kan masih tahun 2020. Jadi stop dulu. Masih lama tahunnya itu. Siap Jenderal. Dan Edi Wibowo memberitahu saya, dan ingat seumur hidupmu tidak boleh punya akun. Akun apa nih? Media sosial apapun di muka bumi. Oke. Jadi saya tidak punya Instagram, Facebook, BlackBerry, akun apapun tidak ada. Dan itu adalah perintah dari almarhum. Nah, saya laksanakan wasiat almarhum itu. Ya. Sama sekali. Akun apapun di muka bumi.
Nah setelah itu saya kembali bertugas lagi. Tahun 2014 saya minta izin sama Edi Wibowo, tapi dia berkata tunggu dulu karena masa transisi antara SBY dan Jokowi. Dan saya diizinkan bicara di 2015. Di 2015 saya bicara ke khotbah di mana-mana, direkam di mana-mana, dan jejak digitalnya ada semua. Ya. Boleh dicek semua, jejak digitalnya ada semua. Ya. Di seluruh Indonesia ada. Ya. Rekaman saya masih muda, kurus di 2015 ada juga. Ngomongnya gimana? 2020 ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Oke. Pada waktu saya bicara itu tidak ada yang percaya. Dianggap orang gila, halusinasi, nabi palsu. Dikatakan sesat-sesat. Tapi pesan itu tetap saya sampaikan dan direkam di gereja-gereja. Nah, apa yang terjadi? 2015 karena saya tahu akan terjadi badai akan datang, saya siapkan beli tanah, berkebun, saya nanam apokat, nanam pisang, nanam durian musangking. Karena apa? Karena badainya akan datang. Nah, jadi sebelum badai akan datang, saya siapkan semuanya, walaupun dianggap orang gila. Di 2019, pendeta-pendeta banyak bernubuat, tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Hanya saya satu-satunya manusia yang berkata, tahun 2020 dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Badainya datang. Saya mau dipecat. Tetapi saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Status saya ini juga bukan penginjil gereja. Status saya jemaat biasa. Tetapi saya melayani di desa-desa, di pedalaman, di berbagai tempat. Sampai sekarang pelayanan saya di desa. Sampai sekarang di desa saya. 2020 Januari pendeta-pendeta nemuin Gilbert karena bikin resah, bikin gaduh. Mana badainya gitu loh. Gilbert berkata, ini kan masih Januari. Kita tunggu Desember 2020. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Yang mau mecat saya ikut karantina juga. Badainya datang. Nah, begitu badainya datang, langsung semua buka di media sosial khotbah saya waktu masih muda di 2015. Nah itu udah di 2015 udah ngomong bahwa ada corona. Bukan corona, Wabah ya ngomongnya. ekonomi berhenti. Oh, Seluruh Indonesia. Indonesia. Dan badainya Datang. Tapi belum enggak ada kata corona bukan. Belum tahu lah itu apa ya. Tapi yang jelas ekonomi berhenti. Iya. Badainya datang. Iya. Nah, tapi saya tidak ngomong corona karena waktu itu hanya melihat bahwa ekonomi berhenti aja. Tidak ada kegiatan ekonomi seluruh Indonesia. Langsung semua pada nunggu. Orang gila ini ngomong apa lagi? Oke. Nah, waktu itu sama Michael Gunawan, GSCS. Karena tidak ada kegiatan, kita tidak boleh kemana-mana. Ya. Bikinlah Zoom online. Hanya 2 atau 3 orang aja. Begitu masuk media sosial, mereka kan ingat pesan saya di 2015. Langsung kesebar. Dan pesan itu sudah tersampaikan 10 juta lebih manusia. Dalam waktu singkat. Saya tidak nyangka bahwa itu lewat HP. Padahal 97 kan belum ada itu. Ya. Langsung tersebar sampai ke Amerika, ke Hong Kong, berbagai negara, seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya menyampaikan pesan-pesan itu. Pesan dari tahun 1997. Dan ingat, sehingga pada waktu terjadi Delta, di 2021, bulan Mei saya berkata, malaikat maut turun dari surga. Banyak kematian orang pada ngetawain waktu saya berkata demikian. Begitu masuk Juni, Delta datang. Betul? Nah, banyak yang nelpon saya, malaikat mautnya sekarang ada di mana? Di atap rumahmu, saya gitu. Terusan malaikat maut suruh kembali itu bulan Oktober November. Nah, di situ orang mulai, lah ini yang manusia pertama kali mengatakan badai datang di 2015. Dan waktu Delta itu, saya ngomong sama Jenderal Muldoko di rumahnya sama di Binagraha. Karena kan Pak Muldoko tahu saya dulu kan pengawal
almarhum Ibu Ani sama almarhum Edi Wibowo. Nah, waktu itu langsung saya beritahu Gibran. Ya, ya, ya. Nah, termasuk setelah itu di 2022 waktu di Kementerian Pertahanan, waktu itu Mayor Jenderal Glenn Kerupan, ora iso Mas, tidak bisa. Karena undang-undangnya harus di atas 40. Glenn, lo percaya sama gua. Di tahun 1997 saya melihat nanti keputusan MK-nya minimal pernah menjadi pejabat publik. Padahal itu berkata enggak bisa gitu. Tapi saya tahu MK-nya nanti saya ngelihat di tahun 1997 minimal pernah menjadi pejabat publik. Orang punya KTP tidak harus di atas 17. Kalau usia 15 tahun punya anak memang enggak boleh punya KTP. Lah anak kakaknya gimana gitu. Nah, begitu keputusan MK langsung yakin pasti menang. Ya. Nah dari situlah Prabowo Gibran. Oke. Apa yang Pak Daud lihat lagi nih yang belum terjadi nih? Misalnya tadi kan bilang peringatannya sampai tahun 2035. Apa yang terjadi dengan Indonesia di tahun 2035 nih? 10 tahun dari sekarang. Jadi Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pertama, industri metal. Metal itu aluminium, gitu ya. nikel, Ya. baja. Ini ngomong industri. Ya. Industri itu pabrik. Industri itu akan dikuasai. IT juga. IT, nikel, aluminium itu akan dikuasai Cina. Oke. Kedua, tekstil akan dikuasai Cina. Oke. Dan bisnis apa yang bisa bertahan untuk seterusnya menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Itu 10 tahun lagi dan pasti terjadi. Kita akan buktikan itu. Pertama, pertanian, perkebunan. Jadi kalau saudara bisnis pertanian, perkebunan bisa menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia. Oke. Contohnya kopra, kelapa. Setelah itu kopi. Nah, setelah itu kalau bikin kayak toko atau jual beli polowijo, aman. Pokoknya berhubungan dengan pertanian perkebunan, aman. Oke. Apa lagi? Kedua, perikanan peternakan. Perikanan peternakan. Kayak pembibitan ikan atau mengelola lobster, laut, hasil laut. Misalnya ternak ikan nila, ikan lele lah, aman itu. Oke, apa lagi? Ketiga, distribusi dan logistik. Karena 10 tahun ke depan tetap sopirnya harus punya surat izin mengemudi Indonesia. Iya. Jadi mereka yang bisnis logistik apa? Aman. Ya. Logistik, distribusi itu aman. Transportasi. Karena ingat sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya ini yang aman. Ya. Dan termasuk toko-toko besi. Ya. Aman juga. Kenapa toko-toko besi aman? Pasir, batu ngambilnya di gunung, bukan impor. Ya. Nah, ini yang akan bertahan. Dan yang keempat adalah tanah dan properti. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Hanya 4 ini yang akan bertahan waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Selama berapa lama dikuasai itu? Saya hanya dikasih batas 2035 aja. Oke. Setelah 2035 tidak tahu. Tadi ngomongnya 2025 resesi ya? Resesi. Resesi itu apa itu? Biar banyak orang yang mengerti juga. Jadi gini, bahwa nanti di 2022 kita akan inflasi terus puncaknya di 2026. Oke. Jadi 2026 itu nanti puncak inflasi. Berarti US dollarnya makin lama makin jauh ya? Yang jelas saya tidak bisa berkata demikian. Penting inflasi terus sampai 2026. Oke. Ekonomi bergerak itu di 2027. Yang banyak orang tanya sama saya, bagaimana di 2025 aman enggak Indonesia? Ya. Yang jelas Indonesia aman. Oke. Resesi ini hanya terasa ada di Jakarta. Dan yang kedua, mereka yang punya utang bank. Apalagi yang utang online.
pinjol. Wah, betul. Lebih stres lagi. Betul. Jadi kalau untuk masyarakat yang ada di Tangerang lah, Bekasi lah, terus apalagi yang di Makassar, pinggir laut, ndak ada resesi itu. Ndak ada pengaruh. Karena resesi itu karena inflasi, terlalu banyak keinginan juga. Nah itu hanya di Jakarta. Oke. Ini pandangan saya. Ya. Ini analisa saya. Ya. Kondisi saat ini berbeda dengan 98. 98 itu politik bisa mempengaruhi ekonomi itu 90%. Karena apa 90% mempengaruhi? Karena BI waktu itu belum independen. Nah, belum apa? Independen. Nah, saat ini ekonomi mempengaruhi terpengaruh politik itu tidak 90%, hanya maksimal 50%. Kenapa 50%? Karena BI independen. Ya. Dan ingat masih ada LPSK, masih ada BPK, masih ada OJK. Jadi kondisi ini beda dengan 98. Jadi saudara-saudara tidak usah takut akan terjadi seperti 98. Berarti yang paling parahnya udah lewat lah ya. 2020 tuh yang paling parahnya ya. Iya. 2000 sampai 2035 udah nggak ada lagi kejadian yang kayak 2020 ya berarti. Aman-aman baik. Oke. Yang jelas satu hal. Ya. Pada waktu nanti masuk tahun 2025 ini kan ada masa transisi presiden. Ya. Pasar kan melihat siapa menteri keuangannya. Ya. Siapa Panglima TNI dan Kapolri. Ketiga, siapa kebijakan apa yang akan dilakukan presiden. Kan pasar mau ngelihat dulu kebijakan apa yang dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah itu kan ada masa transisi. Nah itu kan 1 tahun. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Nah pasar melihat. Dan ingat sekalipun kita resesi itu aman. Karena kondisinya beda dengan 98. Ya. Kedua, ingat sumber daya alam. Kita ada 2 musim, hujan dan kemarau. Kedua, ada namanya laut. Kalau tidak ada uang, mudah. Modal pancing ke pinggir laut. Asal tidak malas saja, kita nanam kangkung, bayam, polybag, hidup. Nah itulah yang membuat ketahanan menghadapi resesi di Indonesia. Oke. Kalau kayak bencana alam gitu-gitu? Gini ya, yang jelas Indonesia aman. Walaupun banyak ramalan tahun ini akan ada bencana, ini bencana, entah bencana meledak atau bencana apapun, tapi yang jelas waktu saya melihat Indonesia sampai 2035 aman. Dan 5 tahun ke depan dari sekarang kita semua akan kembali ke manual. Kebanyakan kita ini kan semua serba online. Jadi bahkan 2025 itu bukan makin canggih online-nya tapi balik lagi ke offline ya, ke manual ya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya, 2028 ya. 2029. Kita akan kembali ke offline lagi. Oke, menarik. Ke mall-mall, ke ruko-ruko, ke restoran-restoran. Karena apa? Ada titik jenuh nanti 5 tahun ke depan. Karena apa? Misalnya pesannya sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Nah itu nanti akan terjadi di 5 tahun ke depan. Sekarang 2024, berarti nanti 2029, tepatnya di 2030. Kita semua kembali offline. Ingat, tidak ada hal yang baru di muka bumi. Yang dulu ada datang kembali. Dulu celana itu modelnya kuncit-kuncit, ya kan? Ya. Setelah itu di model jebrong, betul? Sekarang balik kuncit lagi. Betul. Nah, mobil kan kotak, setelah itu lonjong. Sekarang kotak kembali lonjong, nanti kotak lagi. Iya. Jadi kita semua 5 tahun ke depan kembali offline. Dan ingat, termasuk alkes akan dikuasai Cina juga. Wow, obat-obatan ya? Semuanya ya? Tapi tetap terkendali karena harus ada izin BPOM. BPOM. Iya. Ini alat kesehatannya. Iya.
alat kesehatannya, bukan obatnya, alkesnya. Karena apa? Datang. Dan bisnis kuliner aman kecuali Chinese food. Iya karena mereka dari sana langsung bikin. Iya, Ya aslinya datang. Iya, cuman mungkin akan lebih baik kalau misalnya orang-orang sekarang yang bisa belajar bahasa Mandarin belajar aja. Siapa tahu bisa bisnis partner gitu-gitu kan ya. Kita harus mulai dari sekarang itu 4 hal ini. Ya tadi perkebunan apa itu ya untuk stay ya. Minimal kita tanam apokat. Iya. Nanti 10 tahun ke depan waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia pas buah. Iya. Jadi hanya pertanian, perkebunan itu aja. Oke. Peternakan, perikanan. Oke, cuman mungkin ini banyak yang penasaran sih. Jadi Pak Daud ini kenapa bisa mendapatkan penglihatan seperti itu mungkin kan? Mungkin background story-nya adalah Pak Daud dulu adalah mantan seorang dukun ya? Dulu. Dan maksudnya sekarang ini dukun-dukun ini gimana nih situasinya Pak Daud? Banyak yang sampai bikin organisasi dukun apa gitu-gitu. Dukun yang sekarang dengan saya itu beda. Gimana tuh? Zaman saya dulu. Ya. Kita dulu kan tidak ada media sosial. Iya. Seseorang itu bisa terkenal atau hebat, itu harus dibuktikan lewat pertarungan demi pertarungan. Harus menunjukkan bukti dulu. Ya. Kalau zaman sekarang kan tidak perlu bukti, cukup marketing. Iya. Nah bedanya di situ. Oke. Makanya zaman dulu itu dukunnya itu kalau sakti bener. Karena pasti begitu ngaku sakti diadu. Iya. Langsung terjadi pertempuran. Pertempurannya kayak gimana tuh? Ya ilmu batin. Oh. Setelah itu jarak dekat dan jarak jauh, jarak dekat gitu. Sampai siapa yang menang. Zaman sekarang kan tidak ada pertempuran. Iya. Adanya adu marketing. Iya. Beda. Jadi banyak yang palsu-palsu juga ya? Saya amati dunia perdukunan sekarang itu 95% penipuan. Oh. Tapi ada yang asli 5%. Yang 5% ini yang sembunyi lah ya, yang Nah, justru 5% tidak mungkin marketing. nggak mungkin muncul. Mereka malah bertapa di hutan-hutan. Iya. Cari wangsit. Oke. Tapi yang jelas satu. Pesan saya untuk saudara semuanya, tidak usah panik. Kalau yang punya utang bank segera dilunasin. Ya. Karena kondisi ekonomi seperti ini, daya beli seperti ini masih sampai tahun 2026. Ya. Tapi yang jelas Tuhan itu baik menjaga Indonesia. Aman kok. Apalagi presidennya militer. Backgroundnya militer. Itu pasti mengutamakan keamanan. Suatu negara ekonomi bisa bergerak, harus aman dulu. Bagaimana ekonomi bergerak kalau tidak aman? Ya. Jadi Presiden Prabowo pasti mengutamakan nomor 1 adalah keamanan. Ya. Dan di era Prabowo ini akan lebih baik dari Pak Jokowi ya? Yang jelas saya berharap lebih baik. Yang jelas lebih apa? Lebih baik. Lebih baik. Oke. Karena apa? Satu, Prabowo itu sudah sampai puncak. Anak 1. Betul? Umur berapa? Yang diharapkan hanya 1. Hidup untuk negara, berjuang untuk negara, mati sebagai pahlawan untuk negara. Dia hanya ingin 1 untuk negara. Itu bedanya. Luar biasa ya. Apalagi seorang tentara. Karena kan saya pernah mengalami operasi khusus. Ya. Di dalam satu moto dalam operasi khusus, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Bapak Prabowo ini, Jenderal Prabowo ini sudah melewati medan pertempuran. Sudah berjuang untuk negara. Beda dengan orang yang tidak pernah berjuang. Ya. Nah, jadi gimana menurut Pak Daud tentang Bapak Prabowo? Ada satu pesan almarhum Edi Wibowo. Waktu itu Edi Wibowo bicara sama saya. Kalau Indonesia mau maju, presidennya adalah Prabowo. Loh, kenapa Jenderal? Yang jelas asing tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Pasti akan diganjal dalam operasi khusus. Tapi ingat, takdir yang maha kuasa akan menentukan. Karena seseorang yang memiliki jiwa komando dan prajurit komando, kalau mau lihat ya ada dalam diri Prabowo.
Ya. Jadi nanti presiden yang dilantik Bapak Prabowo Subianto, inilah yang disebut setitik terang. Luar biasa. Ini bakal 1 periode apa 2 periode nih Pak Daud? Belum dikasih tahu. Oke. Tapi yang jelas kalau mendekati hari hanya saya akan beritahu. Karena penglihatan itu tidak boleh diberitahu semuanya. Iya. 3 atau 4 tahun sebelum terjadi baru saya akan bicara. Oke. Untuk sekarang tidak akan saya ngomong dulu untuk 2029. Oke. Nanti kira-kira 2-3 tahun lagi akan saya beritahu. Oke. Nah, barusan ada video Pak Daud yang viral juga yang di Israel tiba-tiba melihat malaikat katanya ya. Iya. Itu tuh beneran itu Pak? Apa yang dilihat pada saat itu? Ya malaikat itu kan tinggi besar ya. Iya. Beneran ada itu di Israel dia datang? Ada. Gimana? Tapi di satu tempat itu aja. Iya, yang di tempat apa itu ya? Yang menara apa itu ya? Tapi yang lainnya enggak. Iya, itu apa yang dilihat waktu itu? Barusan tahun lalu ya? Bukan tahun lalu, beberapa bulan yang lalu nih. Iya. Di Indonesia pun juga saya lihat juga. Oh gimana? Kalau saya lihat tuh malaikat itu ada di Cirebon. Di tempatnya Ibu Nani. Kan ada yang namanya di situ Taman Tuhan apa itu. Nah itu ada memang. Yang kedua di gerejanya Petrus Hadi, Temanggung. Nah, ketiga tempatnya Bu Iin Cipto. Ada di mana tuh waktu saya pelayanan itu saya lihat. Nah, tapi tidak semua tempat ada malaikatnya. Malaikat, jadi model malaikat itu sama semua gitu ya? Beda. Mukanya beda-beda juga. Beda. Yang jelas lebih ganteng daripada Samuel. Terus badannya six pack gitu ya, keker. Mereka pakai jubah ya banyak kan. Pakai jubah. Tapi yang jelas kalau mereka bicara pada saya itu dalam suatu bahasa juga. Ada sayapnya nggak yang kayak di film-film malaikat itu? Selama ini saya lihat tidak. Tidak ada. Tingginya tinggi banget ya? 2 meter lebih. 2 meter lebih ya? Tinggi dong itu 2 meter. Iya. Ya, tapi yang jelas satu, Indonesia aman. Jadi saudara semua enggak usah takut menghadapi masa depan. Jalanin aja. Iya. Kenapa dijalanin? Karena pasti aman. Tahun depan aman. Iya. Ini kan orang pada panik takut dolar 16.400. Ya, katanya bisa ke 20.000. Posisi aman. Kenapa Indonesia posisi aman? Ingat, beda dengan 98. 98 itu 90% itu politik. Pengaruh politik bisa menjatuhkan ekonomi. Ingat, 98 tidak ada wakil menteri. Begitu menteri mundur, selesai. Ya. Sekarang menteri mundur, wakil menteri sudah nunggu. Kapan kamu turunnya? Iya. Dia naik. Iya. Dan ada dirjen. Jadi sistemnya sudah lebih baik. Oke. Sistem manajemennya, sistem pemerintahannya, birokrasinya sudah baik. Iya. Jadi untuk kayak 98 tidak bisa. Oke. Aman. Misalnya sekarang gini, orang mau demo aja sekarang izin. Iya, betul. Nah, mau ribut gimana? Iya. Udah diantisipasi semua. Iya. Jadi saudara enggak usah panik. Orang mau kampanye, mau demo aja izin kok. Iya. Nah, kalau dulu kan langsung blek gitu loh. Jadi pengalaman saya tentang kerusuhan. Justru kalau orang mengatakan nanti akan kerusuhan, tidak terjadi itu. Karena pasti sudah diantisipasi. Betul. Nah, sekarang lebih susah lagi. Iya. Mau demo harus izin dulu. Iya. Bagaimana mau kerusuhan? Udah diantisipasi keamanan. Iya. Jadi saudara tidak usah takut, Indonesia aman. Apalagi saudara yang ada di Maluku, tidak usah takut resesi. Kenapa? Cukup punya modal pancing sama perahu. Iya.